Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata. Shalom adik-adik semuanya. Shalom, apa kabarnya? Luar biasa. Kakak tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Adik-adik sudah siap semuanya? Siap Kak. Wah, mantap sekali. Kalau sudah siap, kakak mau ngajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dengan judul Di Rumah Di Saja. rumah saja. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami anak-anak-Mu di pagi yang indah ini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita angkat satu pujian lagi dengan judul Jalan Serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta
Masih dong, Kak. Kayaknya kurang semangat nih. Yuk, tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Nah, Dedek, sebelum kita mengumpulkan persembahan, Kakak mau mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan sekali lagi dengan judul Allah itu baik. Musik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Teman-teman, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terpujilah namamu dan anakmu Yesus Kristus. Kembali lagi ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas bimbingan dan penyertaan-Mu selama ini, sehingga kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Ya Bapa, sekarang kami ingin mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk persembahannya, kalian cukup sediakan satu buah amplop dan jangan lupa sertakan tanggal dan harinya ya. Nah, sambil mengiringi lagu persembahan kita, marilah kita mengangkat satu pujian lagu dengan judul Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku
Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Ester harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Terima kasih ya sayangku karena sudah setia untuk mengikuti ibadah online setiap hari Minggu. Itu yang Kak Ester harapkan, supaya kalian tidak pernah lupa yang namanya ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja. Oke, tidak lupa juga Kak Ester mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini yang sudah melayani kita untuk ibadah gabungan. Ada Kak Debbie dan Kak Aya, dan juga yang memandu persembahan kita ada Kak Danu. Terima kasih ya karena kalian sudah memberikan waktu kalian untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kesibukan kalian saat ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian. Adik-adik, di sini juga Kak Ester mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kak Ester yakin dengan bertambahnya usia kalian pasti semakin didewasakan dalam segala sesuatu. Selalu dengar-dengaran kepada orang tua, rajin belajar, dan setia beribadah, berdoa, baca Alkitab, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Happy birthday, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, Kak Ester juga tidak lupa mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan Minggu Ceria yang telah kita laksanakan minggu lalu. Mungkin di antara kalian masih ada yang ketinggalan atau lupa kalau ada Minggu Ceria. Tetapi jangan khawatir, nanti kalian bisa ikut lagi kegiatan seksi pelayanan anak dan remaja di kesempatan berikutnya. Bingkisan menarik sudah kalian terima kan? Oke sayangku, harapannya kegiatan kita ini seksi pelayanan anak maupun remaja tetap didukung oleh orang tua dan juga dari BPH Majelis Jemaat. Karena dengan adanya kegiatan untuk anak-anak sekolah minggu, kita berharap anak-anak Tuhan dari kecil telah dipersiapkan untuk menjadi generasi Kristus selanjutnya. Karena merekalah generasi Kristus ke depannya yang menjadi pilar-pilar gereja. Oke sayangku semua, demikianlah informasi atau pengumuman bagi kita semua untuk minggu ini. Sekarang persiapkan diri kalian masing-masing. Kita akan ibadah di kelasnya. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Sekali lagi kakak tanya nih, apa kabarnya hari ini? Iya, pasti luar biasa dong, karena minggu ini kita kembali bertemu untuk melaksanakan ibadah online kita. Nah, tapi sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengangkat satu pujian dengan judul Bersuka Cita. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan gerak langkahku, dengarkan tepuk tanganku,
Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat kemurahan-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan menjalankan aktivitas kami seperti biasanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Tolong kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar ibadah kami dan juga cerita firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi berkat di kehidupan kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Adik-adik, pernah nggak menginap atau tinggal di tempat nenek dan juga omnya? Pernah nggak? Iya, adik-adik senang nggak nginap atau tinggal di sana? Apa adik-adik mau tinggal di sana untuk selama-lamanya? Iya, walaupun adik-adik senang tinggal di sana, tapi pasti ada suatu hari nanti adik-adik bakalan ngerasa kangen dengan tempat asalnya. Kangen dengan kamar tidur, kangen dengan teman-teman, atau kangen dengan saudara-saudara. Apalagi kalau misalnya tempat yang adik-adik kunjungin itu nggak enak. Pastinya kita pengen cepet-cepet pulang, kan? Iya. Nah, hari ini kita akan dengarkan cerita tentang seseorang yang juga ingin kembali ke tempat asalnya adik-adik. Tapi sebelum kembali, dia berdoa dulu. Kira-kira siapa ya orang itu? Adik-adik, penasaran nggak? Nah, kalau adik-adiknya penasaran, langsung saja kita mendengarkan ceritanya. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, cerita kita minggu ini adik-adik bisa lihat di Alkitab di Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 11. Lalu dilanjut di Ezra pasal 8 ayat 21 sampai 36. Sekali lagi kalian ulang, cerita Alkitab kita di minggu ini adik-adik bisa lihat di Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 11. Lalu dilanjut di Ezra pasal 8 ayat 21 sampai 36. Baik adik-adik, sekarang kalian akan langsung masuk ke dalam ceritanya. Di cerita kita minggu ini di negeri Babel ada seorang imam dan teman-temannya ingin sekali balik ke Yerusalem adik-adik, yaitu tempat asal mereka. Siapa sih orang ini? Nah, imam ini bernama Ezra. Imam Ezra ini sekarang lagi di Babel adik-adik sama teman-temannya. Nah, Ezra dan teman-temannya ini mau balik ke tempat asalnya adik-adik, yaitu Yerusalem. Kenapa mereka mau balik? Karena di Yerusalem ada rumah Tuhan adik-adik. Jadi mereka mau berbakti kepada Tuhan. Di negeri Babel ini tidak ada rumah Tuhan adik-adik. Orang-orang tidak menyembah kepada Tuhan. Tapi orang-orang di negeri Babel itu menyembah kepada patung-patung adik-adik. Itu yang buat mereka mau cepat pulang ke tempat asal mereka. Tapi untuk keluar dari negeri Babel tidak semudah itu adik-adik. Mereka harus dapat izin dari Raja Babel. Jadi setiap hari Ezra ini berdoa kepada Tuhan adik-adik. Dia minta tolong kepada Tuhan agar Raja memperbolehkan mereka untuk pulang ke negeri asal mereka. Nah adik-adik, Tuhan dengar doa Ezra enggak? Ayo, dengar apa enggak? Iya adik-adik, Tuhan dengar doa Ezra. Jadi Raja pun akhirnya memperbolehkan Ezra dan teman-temannya untuk pulang ke Yerusalem adik-adik. Dengar itu si Ezranya senang sekali nggak adik-adik? Iya, Ezranya senang sekali. Tidak hanya itu saja, Raja bahkan memberikan persembahan berupa emas dan perak kepada Ezra. Karena Tuhan sudah menolongnya,
Ezra pun sangat bersyukur adik-adik. Setelah itu Ezra segera memberitahukan kepada teman-teman dan saudara-saudaranya. Dengar itu saudara-saudara dan teman-temannya Ezra ini senang gak adik-adik? Iya adik-adik, mereka senang sekali. Jadi dengan gembira mereka pun bersiap-siap untuk berangkat adik-adik. Mereka menyiapkan harta benda yang mereka perlukan. Dan sesuai janji mereka, mereka berkumpul di tepi sungai Ahawa. Di sungai itu, Ezra bilang begini sama mereka adik-adik. Teman-teman, kita akan mengadakan perjalanan yang jauh sekali. Kita mau kembali ke tempat asal kita. Tapi kita membawa banyak emas dan perak. Jadi, marilah kita berpuasa dan berdoa kepada Tuhan agar kita dilindungi di jalan. Supaya kita tidak diserang musuh ataupun perampok. Begitu adik-adik kata Ezra. Nah, teman-teman dan saudara-saudaranya ini mendengarkan nggak kata Ezra adik-adik? Iya adik-adik, mereka mendengarkan kata-kata Ezra. Jadi mulai saat itu pun mereka berpuasa dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Tuhan melindungi mereka di sepanjang jalan. Lalu setelah itu Ezra ini memilih 12 orang imam untuk menjaga emas dan perak yang sudah dikasih oleh raja tadi adik-adik. Kemudian rombongan besar ini mulai berangkat adik-adik dan perjalanan mereka ini dipimpin oleh Ezra. Tapi adik-adik, walaupun tidak ada tentara yang menjaga mereka dan tidak ada senjata yang mereka bawa, mereka tetap tenang adik-adik. Karena mereka tahu ada yang menjaga mereka. Adik-adik tahu nggak siapa yang jaga mereka? Ayo, siapa? Iya adik-adik, Tuhan yang jaga mereka. Tuhan sudah dengar doa mereka adik-adik. Jadi mereka pun berjalan dengan tenang karena Tuhan jaga mereka. Sesudah 4 bulan lamanya berjalan, akhirnya mereka sampai di Yerusalem adik-adik. Dan sesuai harapan mereka, tidak ada yang celaka, tidak ada yang luka-luka, bahkan tidak ada barang mereka yang hilang satupun adik-adik. Sesampainya di Yerusalem, si Ezra ini langsung memimpin mereka untuk ke bait Allah adik-adik. Di sana mereka membakar korban syukur untuk Tuhan. Dan mereka berkata bahwa mereka sangat berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menjaga mereka sepanjang perjalanan. Nah, itu dia cerita kita minggu ini adik-adik. Di cerita kita ini, Tuhan mau kita itu seperti Ezra dan teman-temannya. Seperti kalau kita mau kemana-mana adik-adik. Kita mau ke rumah nenek, mau sekolah minggu, mau jalan-jalan, terus mau liburan. Nah, itu kita sebelum berangkat harus minta doa dulu kepada Tuhan adik-adik. Kita minta pernyataan Tuhan selama kita di jalan agar tidak diganggu oleh mara bahaya apapun adik-adik. Itu maksud dari cerita kita minggu ini. Jadi kemanapun adik-adik pergi, jangan lupa untuk berdoa dulu ya adik-adik. Nah, itu dia cerita kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Nah adik-adik, itu tadi cerita dari Kak Helen. Nah adik-adik, sekarang waktunya kakak undang untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik bisa bangkit berdiri ya. Bisa bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Adik-adik bisa ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati,
dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik masih semangat? Masih. Kalau adik-adik masih semangat, kita angkat satu pujian dengan judul King Kong Badannya Besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekarang tiba waktunya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Yalah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah memberkati kami dalam ibadah kami ya Tuhan. Tuhan, tolong Kau berkati kami ya Tuhan. Kau berikan kami kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, supaya kami dapat menjalankan aktivitas kami kembali ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan yang kami alaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.